Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Octavian dari Pendidikan Fisika semester 3. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai mekanika Lagrange untuk memenuhi UAS mekanika. Melalui mekanika Lagrangian ini, persamaan gerak Newton untuk sistem sederhana akan diberikan dengan lebih sofistikasi. Koordinat umum. Posisi partikel di dalam ruang dapat ditentukan melalui 3 koordinat. Koordinat tersebut dapat berupa kartesian, bola atau silinder. Jika benda bergerak dalam bidang, maka derajat kebebasannya ada 2. Jika benda bergerak dalam ruang 3 dimensi, maka derajat kebebasannya ada 3. Untuk kasus n partikel, maka kita membutuhkan 3n koordinat untuk menentukan posisi dari seluruh partikel tersebut. Jika terdapat kendala dalam sistem, maka jumlah koordinatnya kurang dari 3n. Misalnya untuk benda tegar, maka yang dibutuhkan adalah posisi pusat massa dan orientasi bendanya. Jadi hanya 6 koordinat saja. Misalnya koordinat diberi simbol Hi1, Hi2, Hin. Sebagai koordinat umum, koordinat Hk bisa berupa jarak atau sudut. Jika untuk menentukan sebuah sistem, sebuah koordinat dapat bebas, maka sistem tersebut disebut sistem holonomik, dan sebaliknya disebut non-holonomik. Jika sistem berupa partikel, maka koordinat kartesian dapat dinyatakan dalam koordinat umum. Berikut persamaannya. Jika Hi berubah dari nilai awal Hi1, Hi2 ke nilai tetangga Hi1 plus Hi2 plus torsi Hi2, maka perubahan tersebut kaitannya dengan koordinat kartesian, yaitu torsi X sama dengan do X per do Hi1 kali d Hi1 plus do X per do Hi2 kali d Hi2 plus seterusnya. Torsi Y sama dengan do Y per do Hi1 kali d Hi1 plus do Y per do Hi2 kali d Hi2 dan seterusnya. Contoh 1. Untuk gerak partikel di dalam bidang, misal dipilih koordinat polar, maka Hi1 sama dengan R dan Hi2 sama dengan θ, sehingga menghasilkan persamaan seperti yang di bawah ini. Jika sistem terdiri atas banyak partikel dengan n derajat kebebasan, koordinat umumnya dinyatakan oleh Hi1, Hi2, Hi dan Hi seterusnya sampai Hin, sehingga perubahan konfigurasi dari Hi1, Hi2 dan seterusnya sampai Hin ke Hi1 plus torsi Hi1, Hi2 plus torsi Hi2 sampai Hin plus torsi Hin menyebabkan perubahan dalam koordinat kartesian. Seperti persamaan di bawah ini. Gaya umumnya. Jika benda bergeser sejauh torsi R karena adanya pengaruh gaya F, maka kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah seperti persamaan di bawah, yaitu torsi W sama dengan F torsi R sama dengan Fx torsi X plus Fy torsi Y plus Fz torsi Z, atau torsi W sama dengan sigma Fi torsi Xi. Ungkapan tersebut tidak hanya untuk satu partikel saja, tetapi juga untuk banyak partikel. Untuk satu partikel I sama dengan 1 atau 3. Untuk n partikel I1, 3n.
Jika torsi XI kemudian dinyatakan dalam koordinat umum, maka terjadilah torsi W sigma I sama dengan sigma I kali Fi sigma K do XI per do Hk kali torsi Hk. Torsi W sama dengan sigma I dalam kurung sigma K kali F1 do X1 per do Hk kali do Hk. Hingga terjadilah maka torsi W sama dengan sigma K kali Hi besar K kali torsi Hi kecil K, di mana Hi besar K sama dengan sigma I kali F kali do XI per do Hk. Gaya umum untuk sistem konservatif. Partikel yang berada dalam medan konservatif, gayanya dinyatakan oleh F1 sama dengan min do V per do X1, sehingga gaya umum dalam medan konservatif dinyatakan oleh Hi besar K sama dengan sigma I min do V per do X1 do Xi per do Hk. Hi besar K sama dengan min do V per do Hk. Misal untuk koordinat polar di mana Hi1 sama dengan R dan Hi2 sama dengan θ, maka gaya umumnya adalah Hk sama dengan min do V per do R. Hi θ sama dengan min do V per do θ. Persamaan Lagrange. Untuk memperoleh persamaan diferensial tentang gerak, maka kita mulai dengan ungkapan Fi sama dengan mx double dot I. Energi kinetik yang dimiliki oleh n partikel adalah sebagai berikut, di mana X1 merupakan fungsi koordinat umum, X1 sama dengan X1 kali Hi1, Hi2, Hi3 sampai Hin sampai T, sehingga X1 sama dengan sigma X kali do X1 per do Hk kali Hi dot K plus do Xi per do T. Ingat bahwa I sama dengan 1 sampai 3N menyatakan jumlah partikel. K sama dengan 1 sampai N menyatakan jumlah derajat kebebasan. Apabila Xi bukan T, maka diperoleh ungkapan do Xi per do Hi dot K sama dengan do Xi per do Hk. Jika kedua ruas dikalikan dengan X dot I, kemudian diturunkan terhadap T, maka diperoleh D per dt kali X dot I do X dot I per do Hi dot K sama dengan D per dt kali X dot I do X dot I per do Hi dot K. Maka hasilnya yaitu X double dot I per X double dot I kali do Xi per do Hk plus X double dot I kali do Xi per do Hk. Maka terjadilah persamaan di bawah ini. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan M, maka timbullah persamaan sebagai berikut. Menjadi D per dt dalam kurung do T besar per do Hi dot K sama dengan Fi do Xi per do Hk plus do T besar per do Hk dengan menjumlah ke seluruh I. D per dt dalam kurung do T besar per do Hi dot K sama dengan sigma I Fi do kali do Xi per do Hk plus do T besar per do Hk. Maka
D per dt kali do T besar per do hi dot K sama dengan hi besar K plus do T plus A plus do hi K. Persamaan 8 inilah yang disebut persamaan Lagrange. Untuk konservatif di mana hi sama dengan min do V per do hi K, maka ungkapan selanjutnya dapat ditulis kembali menjadi persamaan tersebut, yaitu D per dt kali do T besar per do hi dot K sama dengan do T besar per do hi K min do V per do hi K. Jika diberikan fungsi Lagrange yaitu L sama dengan T min V, di mana T dan V dinyatakan dalam koordinat umum. V sama dengan V hi K. Maaf, ini seharusnya di sini menjadi do V per do hi dot K sama dengan 0. Maka terjadilah persamaan di bawah ini. Sehingga persamaan Lagrange untuk sistem yang konservatif adalah D per dt kali do T besar per do hi dot K sama dengan F1 do xi per do hi K plus do T besar plus do hi K. Jadi persamaan diferensial gerak untuk sistem konservatif dapat diperoleh jika fungsi Lagrange dalam set koordinat diketahui. Jika gaya umumnya tidak konservatif, misal hi dot hi, atas K, misal ada gaya gesek dan sebagian dapat diturunkan, fungsi potensi V yaitu hi K sama dengan hi aksen K min do V per do hi K. Persamaan 23. Maka dari L sama dengan T min V diperoleh D per dt kali do L per do hi K sama dengan hi aksen K plus do L per do hi K. Aplikasi persamaan Lagrange. Untuk mengaplikasikan persamaan Lagrange, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih koordinat yang sesuai untuk menggambarkan konfigurasi dari sistem tersebut. Yang kedua, tentukan T besar sebagai fungsi koordinat dan turunan waktu. Yang ketiga, jika sistem konservatif, maka carilah V besar sebagai fungsi koordinat. Jika sistem konservatif, maka carilah gaya umumnya atau hi besar K. Persamaan diferensial gerak diberikan oleh D per dt do T per do hi dot K sama dengan hi besar K plus do T besar per do hi dot K atau D per dt kali do L per do hi dot K sama dengan do L per do hi K sama dengan hi aksen K plus do L per do hi K. Contoh 2 osilator harmonik. Ditinjau dari sebuah osilator harmonik di mana terdapat gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan. Jadi sistem adalah non-konservatif. Jika X adalah pergeseran, maka fungsi Lagrange-nya adalah T min V sama dengan setengah mx dot m dot x dot 2 min setengah kx kuadrat. Di mana M adalah massa benda dan K adalah parameter stiffness. Dengan mengaplikasikan persamaan Lagrange di mana seperti berikut. Dengan kehadiran gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan yaitu min Cx, maka persamaan geraknya menjadi seperti berikut. Contoh 3. Partikel tunggal di dalam medan sentral. Marilah kita mencari persamaan gerak Lagrange untuk partikel yang bergerak di dalam
bidang di bawah medan sentral. Dalam hal ini, kita memilih koordinat polar H1 sama dengan Y dan H2 sama dengan theta. Maka terjadilah persamaan seperti berikut. Kemudian, masukkan persamaan berikut dan terjadilah seperti berikut. Karena sistemnya adalah konservatif, maka persamaan geraknya adalah yang ini. Contoh 5. Mesin Edward. Diketahui atom Edward terdiri atas dua massa M1 dan M2 yang diikat pada masing-masing ujungnya. Sistem hanya memiliki 1 derajat kebebasan. Koordinat X mewakili konfigurasi sistem di mana X adalah jarak vertikal massa M1 dari katrol. Laju angular katrol adalah XA, dengan A adalah radius. Energi kinetik sistem adalah T besar sama dengan setengah M1X kuadrat plus setengah integral X kuadrat per A kuadrat plus setengah M2X dot kuadrat, di mana inersia adalah momen inersia katrol. Energi potensial sistem adalah sebagai berikut. Fungsi Lagrange adalah seperti berikut, sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut. Dari ungkapan percepatan tersebut dapat diketahui bahwa apabila M1 lebih besar dari M2, maka M1 akan bergerak turun dengan percepatan konstan. Sebaliknya, jika M1 M2, maka M1 akan bergerak ke atas dengan percepatan konstan. Contoh 6. Katrol ganda. Diketahui sistem katrol ganda di mana suatu katrol bergerak bebas. Sistem ini jelas memiliki 2 derajat kebebasan. Kita akan menentukan konfigurasi sistem dengan koordinat X dan X aksen. Dalam kasus ini diabaikan massa dari katrol, sehingga sekarang kita dapat menentukan energi kinetik sebagai persamaan berikut dan potensialnya sebagai berikut. Contoh 6. Gerak partikel pada bidang miring yang sedang bergerak ditinjau sebuah partikel bergerak pada bidang miring yang licin, di mana bidang tersebut juga sedang bergerak. Di sini terdapat 2 derajat kebebasan, yaitu X dan X aksen. Tentukan persamaan gerak partikel tersebut. Energi kinetik dan energi potensial sistem masing-masing adalah seperti persamaan berikut. Dengan menyelesaikan untuk X1 aksen dan X aksen diperoleh persamaan seperti berikut. Mohon maaf tadi X double dot dan X double dot aksen, yaitu X double dot sama dengan min G sin theta cos theta per M kecil plus M besar per M kecil min cos theta, diturunkan menjadi X double dot aksen sama dengan G sin theta per M cos kuadrat theta 1 min M plus M besar. Momentum umum koordinat. Pandanglah sebuah partikel bergerak dalam garis lurus. Energi kinetik yang dimiliki adalah T besar sama dengan setengah mx kuadrat. Momentum partikel dalam diperoleh dari besaran tersebut. Dalam kasus di mana sistem dideskripsikan dalam koordinat umum H1, H2, H3 sampai Hn, maka besaran pk didefinisikan oleh pk sama dengan do L per do X dot dan disebut momentum umum. Misal, salah satu koordinat tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam L besar, misal Hi lambda, maka P dot K sama dengan do L per do Hi lambda. P lambda sama dengan 0, koordinat Hi lambda dikatakan sebagai koordinat yang dapat diabaikan. Momentum umum yang bersesuaian dengan koordinat yang diabaikan merupakan konstanta gerak
sistem. Sebagai contoh, untuk partikel yang bergerak dalam bidang miring yang licin, bahwa koordinat X atau posisi bidang tidak masuk dalam fungsi Lagrange atau L. Dalam hal ini, koordinat X adalah koordinat yang diabaikan, dan P dot K sama dengan do L per do X dot sama dengan MX dot plus MX aksen cos theta dot sama dengan konstan. Px di sini merupakan total komponen momentum linear pada koordinat X dan berarti tidak ada gaya horizontal yang bekerja partikel sehingga momentumnya konstan. Contoh lain untuk koordinat terabaikan adalah pada gerak partikel di dalam medan sentral. Dalam koordinat polar sentral, dalam koordinat polar, L sama dengan setengah M kali R dot kuadrat plus R kuadrat theta kuadrat min V R. Dalam hal ini, theta adalah koordinat terabaikan sehingga P theta sama dengan mr kuadrat theta sama dengan konstan, yang merupakan momentum angular di sekitar origin. Contoh 8 pendulum sferis. Ditinjau sebuah benda bergerak bebas di dalam permukaan mangkok. Hal ini bisa digambarkan sebagai sebuah bandul dengan panjang tali inersia dan dapat bergerak bebas melintas lintasan yang membentuk sudut theta atau psi. Dalam hal ini, benda memiliki dua derajat kebebasan. Konfigurasi benda dapat dijelaskan dengan koordinat theta dan psi. Energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh benda adalah T besar sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah m L kuadrat theta kuadrat plus psi kuadrat sin kuadrat theta, dan V sama dengan mgl kali 1 min cos theta, dengan mengingat bahwa persamaan tersebut. Dengan demikian, dalam kasus ini psi merupakan koordinat yang terabaikan. Jika diperhatikan, ketika tidak terjadi perubahan pada koordinat psi, memiliki psi sama dengan 0, maka kita psi double theta sub double dot plus G per L sin theta sama dengan 0, yang tidak lain merupakan persamaan bandul sederhana. Prinsip variasi Hamilton, cara lain menurunkan persamaan Lagrange. Sejauh ini, pengajian terhadap mekanika didasarkan pada hukum gerak Newton. Dalam bagian awal dari bab ini, ketika kita menurunkan persamaan Lagrange, kita menggunakan hukum kedua Newton sebagai asumsi. Nah, dalam bagian ini kita akan menurunkan persamaan Lagrange tersebut bukan berdasarkan hukum kedua Newton, melainkan dengan mode baru yang disebut prinsip variasi Hamilton. Sir William R. Hamilton menjelaskan bahwa gerak setiap sistem terjadi dengan cara di mana integral seperti berikut selalu dalam asumsi bernilai ekstrim, di mana L sama dengan T min V merupakan fungsi Lagrange dari sistem tersebut. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa prinsip Hamilton menyatakan bahwa semua kemungkinan sistem yang dapat berubah berada dalam interval waktu berhingga T2 min T1 bisa bernilai maksimum atau minimum. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam ungkapan matematis seperti berikut, di mana torsi menyatakan variasi sempit. Variasi ini diperoleh dengan cara mengambil lintasan integrasi yang berbeda dengan memvariasi koordinat umum dan kecepatan umum sebagai fungsi T. Untuk menunjukkan bahwa persamaan di atas akan menuju langsung ke persamaan gerak Lagrange, maka kita akan menghitung variasi tersebut secara eksplisit dengan mengasumsikan bahwa L besar sebagai fungsi koordinat umum hi k dot dan kecepatan umum hi dot k. Seperti gambar 10.1.1. Selanjutnya kita punya persamaan tersebut. Sekarang, torsi Hk sama dengan selisih dari dua fungsi waktu berlainan, sehingga torsi Hi dot sama dengan
A per K kali torsi per dt torsi Hi per dt K. Dengan mengintegrasikan suku terakhir dengan metode integral bagian maka diperoleh persamaan tersebut. Tetapi untuk nilai pasti dari limit T1 dan T2 maka variasi torsi Hi sama dengan 0 pada T1 dan T2 sehingga menghasilkan nilai 0 untuk suku pertama. Dengan demikian maka terjadilah persamaan tersebut. Jika koordinat umum Hi umum semuanya sembarang, maka variasinya torsi Hi juga sembarang. Oleh karena itu, suku di dalam integral harus sama dengan 0. Jadi, persamaan tersebut tidak lain adalah persamaan gelak Lagrange. Penurunan di atas telah diasumsikan bahwa fungsi potensial ada atau sistem konservatif. Fungsi Hamilton, persamaan Hamilton, pandanglah fungsi berikut dalam koordinat umum. H sama dengan sigma Hi dot K, PK min L untuk sistem dinamik sederhana T besar merupakan fungsi kuadrat dari Hi dot K dan V besar adalah fungsi Hi saja. Jadi L sama dengan T Hi K, Hi dot K min V Hi dot K. Dari teorema Euler untuk fungsi homogen di mana seperti persamaan tersebut, maka kita punya sigma K kali Hi dot K PK sama dengan sigma Hi dot K do L per do Hi dot K sama dengan sigma K Hi dot K do L per do Hi dot K sama dengan 2T. Sehingga terjadilah persamaan 35, yakni bahwa fungsi H sama dengan energi total dari sistem yang ditinjau. Jika terdapat N persamaan, maka terjadilah persamaan tersebut. Sebagai penyelesaian dari Hi dot dalam P dan Hi dot K sama dengan Hi K, PK, Hi K. Dari persamaan ini kita dapat menyatakan H sebagai fungsi P dan Hi, yaitu sebagai berikut. Sekarang kita bisa menghitung variasi dari fungsi H yang bersesuaian dengan torsi PK kali torsi Hi K. Seperti persamaan tersebut, suku pertama dan ketiga hilang karena PK sama dengan do L per do Hi K. Mengingat PK sama dengan do L kali do Hi K, maka diperoleh persamaan torsi H sama dengan sigma Hi dot K kali torsi PK min P dot K torsi Hi K. Sekarang variasi H dapat dinyatakan kembali oleh persamaan tersebut, sehingga terjadilah persamaan seperti yang di bawah ini. Ungkapan 36 inilah yang disebut persamaan gerak kanonik Hamilton. Contoh 10 dapat persamaan gerak Hamilton untuk osilator harmonik 1D. Persamaan geraknya seperti berikut. Dengan menggunakan persamaan pertama, maka persamaan kedua dapat ditulis menjadi seperti berikut. Contoh 11. Dapatkan persamaan gerak Hamilton untuk partikel di dalam medan sentral energi, kinetik, dan potensial partikel seperti berikut. Persamaan Hamiltonnya yaitu ini.